Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. It's our 1234567. Kali ini kita ngebahas bypass iPhone, kita ngebahas aplikasi Android, meskipun dalam proyeknya masih dalam pengembangan. Ada beberapa aplikasi Android olahraga yang akan dipublish nanti. Cuma sekarang ini kita coba ke Excel, tutorial ke Excel yang memang yang saya alami itu untuk merekap kehadiran online dari Google Form. Terkadang ada yang duplikat datanya, ada juga yang memang harusnya diisi kolomnya nama, ini malah diisi oleh kolom nomor register mahasiswa. Utamanya ini saya alami di mata kuliah saya sendiri, bahwa ada beberapa mahasiswa yang melakukan absensi atau mengisi daftar hadir duplikat ya. Artinya satu pertemuan itu dia mengisi 2. Tapi terkadang ada juga yang nggak konsisten. Contohnya di NPM-nya atau nomor registrasi mahasiswanya malah pakai nomor registrasi yang lain. Misalkan si A pakai NPM-nya karena mungkin lupa nomor registrasi mahasiswanya ya, atau NPM ya, nomor pokok mahasiswanya lupa. Nah, karena lupa angkanya yang harusnya 2 misalkan, ini malah 1, atau kode jurusan atau kode fakultas gitu ya. Nah, itu terkadang mereka lupa, makanya kita harus cek and recheck gimana sih sebetulnya langkah mudahnya. Yang akan kita pakai adalah conditional formatting. Conditional formatting yang akan membuat meng-highlight mana saja yang duplikat. Meskipun kita di Excel itu ada fitur untuk menghapus yang duplikat, tapi kadang ketika kita menghapus duplikat itu seketika langsung, maka ada kemungkinan NPM-nya atau nomor pokok mahasiswanya yang double tapi namanya berbeda, karena mahasiswanya salah menginput si NPM itu. Nah, yang berikutnya adalah kita akan pakai conif ya, conif pakai S supaya bisa memuat 2 kriteria bahkan lebih. Contoh, kita mau menghitung berapa kehadiran mahasiswa 10 kali tapi dengan kriterianya hadir ya, 10 pertemuan atau 12 pertemuan atau 14 pertemuan, tapi kriterianya yang hadir, yang izin atau yang sakit. Nah, nanti kaitannya dengan Google Form. Kita simak tutorialnya, langsung masuk ke screen recording. Ya, kita masuk ke tutorialnya langsung saja. Biasanya kita punya data, misalkan ini kelas A nih, yang akan kita hitung kehadirannya yaitu berdasarkan NIM atau NPM ya, nomor pokok mahasiswa atau nomor induk mahasiswa. Nah, di sini kita coba misalkan tambah lagi 1 row, 1 baris. Misalkan sini kehadiran ini saya lihat dulu, kehadiran sini berapa sih, dia dapat skor, terus nanti nilai kehadirannya apa misalkan. Oke, biar bagus super cantik kita setting dulu ini. Oke. Nah, kita akan mencoba menghitung misalkan nomor induk mahasiswa ini atau yang ini berapa sih kehadirannya berdasar pada hasil dari respon Excel dari Google Form. Nah, ini contoh di Google Form saya mencantumkan email yang harus diisi, terus pertemuan keberapa, NPM-nya berapa, namanya siapa. Nah, kelasnya kelas apa di sini. Di sini kan kelihatan tuh timestamp-nya, waktu dia mengisi sampai ke submit-nya. Di sini ada cek kehadiran. Saya mau ngasih opsi ada 2, hadir dan izin di Google Form-nya. Nah, ya kita coba sorting dulu. Sortnya itu biasanya bagi saya itu di timestamp, tidak di pertemuan. Biasanya kalau pertemuan kadang ada yang salah ngisi, harusnya dia mengisi pertemuan ke-1, ini malah pertemuan kedua. Jadi kita coba di sini, tuh kan contoh. Nah, ini coba kita lihat, ini pertemuan kedua semua, berarti nggak ada trouble. Nah, kita coba conditional formatting dulu, apakah
apakah ada yang duplikat atau tidak. Nah, ini ya kita cek tuh sudah tidak ada rule-nya. Nah, kita bikin rule-nya untuk duplikat data dari NPM tersebut pada pertemuan kedua ini. Nah, tadi langkahnya adalah klik conditional formatting, klik new rule, dan cari format only unique or duplicate values. Nah, klik format dan fill-nya kita hanya membuat highlight warna. Kalau saya pilih warna merah, jadi yang ada duplikatnya warnanya merah. Nih, klik OK. Kita cek tuh, ternyata ada yang berwarna merah, artinya duplikat. Atas nama ini ada dua yang mengisinya dua kali. Nah, kita coba tuh contoh, misalkan nanti apakah namanya juga ada yang duplikat atau tidak. Ini cukup dengan blok semua, kopikan dan paste di kolom nama. Ya, di kolom nama. Nah, pastinya klik kanan, paste spesial, terus klik format. Oke, nah kelihatan mana yang duplikat. Nah, setelah ini kita nggak usah blok apapun, kita custom sort. Nah, di pojok kanan ada sort and filter, ada custom sort. Nah, kita sort berdasarkan NPM dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, ini contohnya. Jadi kelihatan nanti mana yang harus kita delete. Nah, ini contoh. Kalau kita hanya NPM saja, ada yang kurang misalkan angkanya. Contoh ini Astri Nur Aprilianti, ternyata di sini juga ada. Kenapa kok NPM-nya tidak diwarnai merah oleh sistem, oleh Excel ini? Karena NPM-nya berbeda, tapi namanya sama. Nah, kita harus cek ini dengan dua metode ini, satu metode ini dengan dua kolom ini, kita bisa mengecek apakah ada kesalahan mengisi NPM. Nah, memang agak ribet kelihatannya, cuma ya kita ingin objektif, mungkin ada kesalahan di mahasiswa kita yang memang kealfaan mereka, kehilapan, lupa atau apa, ya kita coba akomodir. Nah, ini ya, ini harus kita delete yang warna merah, salah satu ya, jangan dua-duanya. Misalkan kita coba yang atas, ya, yang atas kita delete. Nah, jadi yang Astri tadi tidak ada di sini warna merahnya. Nah, kita coba cek lagi ke bawah. Contoh ini. Nah, ini ada duplikat datanya, nama dan NPM-nya sama. Nah, kita delete. Ini juga sama. Nah, ini kita delete semuanya. Dia per tanggal, di sortingnya per timestamp, itu jauh lebih bagus daripada kita sortingnya per pertemuan, karena ada saja yang misalkan mereka malah mengisi pertemuan ketiga. Nah, ini ya kita delete semua. Ya, nanti setelah kita bersihkan semua yang duplikat data, ini kita baru bisa conif atau menggunakan memanggil tadi, merekap kehadirannya. Oke, kita coba delete. Nah, ini semua pertemuan otomatis harus seperti ini. Nah, ini saya sudah merekap yang semuanya sudah saya delete. Filenya ada di sini. Saya coba munculkan dulu ya, yang sudah di recap. Nah, oke, buka sini ya, kehadiran. Nah, ini file yang memang sudah dibersihkan dari yang namanya duplikat data. Oke, berikutnya kita akan sorting kelas A ini. Kita nggak usah bingung-bingung. Misalkan kita bisa lebih safe-nya adalah kita kopikan semua kehadirannya yang sudah dibersihkan dari duplikat. Kita bikin tab baru di file kita dan paste di sini. Oke, setelah itu kita bisa mulai menggunakan rumus mengkalkulasi daftar hadirin. Rumusnya adalah sama dengan conif pakai S, kriteria range-nya adalah NPM di sini. NPM blok semua sampai data pertemuan yang terakhir. Klik F4 untuk menguncinya. Langsung titik koma. Nah, kalau saya titik koma, mungkin ada saja yang pakai koma saja. Berikutnya kriterianya apa? Pilih kriterianya di sini. Kriterianya adalah
NPM atau nomor yang akan kita jadikan rujukan. Ini nggak usah dikunci, nanti akan otomatis ke bawah ketika kita kopikan rumus ini ke sel-sel berikutnya. Oke, itu kriteria yang pertama. Nah, berikutnya kriteria yang kedua adalah yang ada hadirnya. Di sini kan ada validasi kehadiran. Nah, ini ada validasi kehadiran, hadir. Nah, ini kita hitung berapa yang hadirnya, berapa yang izinnya dengan menggunakan conif ini. Kriteria range yang kedua adalah validasi kehadiran. Jadi di Google Form-nya harus ada validasi kehadiran, hadir, izin, sakit, seperti itu supaya kita lebih mudah nanti dalam menghitung kehadirannya. Nah, ini juga dikunci F4. Nah, ini kriterianya adalah hadir. Pada kedua, ketika hadir begini dalam form, maka akan terhitung bahwa saudara Sopa ini dengan NPM ini kehadirannya ada 11. Ya, kehadirannya ada 11. Kita bisa hitung dengan cara mengeceknya adalah ini copy. Kita Ctrl F, find. Paste NPM-nya di sini, find all. Nih, di sini terdapat ada 11 sel yang ditemukan. Artinya kehadiran dia adalah 11 sel. Nah, dia mencantumkan namanya ada 11 dalam 11 sel itu. Maka kehadiran dia adalah 11. Ini untuk membuktikan bahwa oh ini hitungannya benar nggak rumus. Nah, ini tinggal kita pojok kanan bawah ini di sel, klik 2 kali saja, maka akan kelihatan di sini 11, ada yang 10, ada yang 9. Nah, ini ya. Itu contoh kecilnya untuk melakukan rekapitulasi kehadiran yang memang dari Google Form. Yang memang membuat Google Form-nya satu Google Form untuk semua pertemuan. Nah, itu ya. Atau bisa juga sebetulnya Google Form-nya dibatasi untuk limit one response. Tapi kita harus membuat nanti mungkin saja setiap pertemuan formnya beda nanti. Dan saya juga belum tahu lebih banyak tentang Google Form, tapi mungkin ini bisa menjadi solusi kita ya, minimal seperti itu. Nah, untuk norma nilai, nah nilainya saya lebih prefer ke menggunakan VLOOKUP dibanding dengan rumus if. Kenapa? Karena kalau if kan lumayan tuh panjang, kalau VLOOKUP tidak terlalu panjang. Kita tinggal bikin normanya. Di sini misalkan kita mau kasih skala skornya itu 0, 1, 2, 3, 4 dari kehadiran. Nah, kehadiran 0 sampai misalkan kehadirannya cuma 5, ini dia dapat skornya 0 sampai 4 dia dapat 0, 5 sampai misalkan kita 8, 7, dia dapat skornya 5 sampai 6 itu skornya 1 ya. Berikutnya lagi di sini misalkan ada yang 10 ke atas dibatasi oleh yang namanya 12 misalkan atau 11. 10 12 ya. Jadi yang kehadirannya 12 itu dapat skornya 4, 12 ke atas. Kalau yang dari 10 ke atas ya 10, 11 itu skornya dapat 3. Nah, kita blok dulu semua, kasih nama di pojok ini misalkan norma kehadiran. Oke, itu ya. Berikutnya kita coba sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini yang di samping table array tadi yang dibikin sumber norma yang kita bikin tadi, norma kehadiran. Oke, tab titik koma lagi, kolom indeksnya adalah 2. Nah, di mana 2 kita bisa mendefinisikan 2, ini kolom 1, ini kolom 2. Ini yang akan kita ambil rujukannya. Kolomnya tulis 2, pendekatannya ya. Pendekatannya menggunakan true ya. Definisi range lookup-nya itu menggunakan true. Nah, kita tulis di sini kolomnya 2 dan true. Ini rentang. Kalau false itu exact match. Artinya jika nilainya 0 maka sama dengan 0. Maka jika nilainya kehadirannya 5 maka nilainya 1. Nah, untuk 4, 3, 2 dan 1 tidak ada nilainya maka nanti error. Nah, maka kita supaya bisa mengakomodir rentang itu kita harus pakai true. Maka nilainya 3 ini tinggal di drop down. Jadi nggak mesti panjang kita bikin rumus if itu. Nah, itu sekian untuk tutorial kali ini, semoga bisa membantu untuk siapa saja para netizen ya. Itu para pencari ini tutorial Excel silahkan dimanfaatkan. Mohon maaf baru segini keilmuannya. Semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.